Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu senantiasa dalam limpahan keberkahan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah mengikuti petualangan serta perjalanan kami dari Depok menuju Pantai Selatan, Jawa Barat. Hari ini Sabtu 20 Juli 2024 bertepatan dengan hari libur nasional, yaitu menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Saat ini kami berada di Jalan Raya Cibeber, Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan kami akan membagikan kembali cerita dari perjalanan kami serta berbagi pengalaman kami menjadi motovlog pemula di tahun 2024. Tentu saja itu semua kita lakukan bukan untuk menggurui ya, tapi dalam rangka saling berbagi dan mengembangkan diri satu sama lain, supaya antara motovlogger ataupun kreator YouTube yang lain bisa berkembang channelnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sambil kita nikmati perjalanan ini, kita sambil berbagi aja ya. Dan mungkin pertanyaan yang timbul di benak saya ataupun kami sebagai motovlogger pemula itu, emang apa sih yang dimaksud dengan motovlogger? Sebuah pertanyaan yang simpel sih, tapi bagi saya itu ingin lebih mendalam lagi mengetahui tentang motovlogger ini agar bisa lebih memahami dan juga mungkin bisa lebih mengembangkan channel kita ya. Khawatirnya kita tidak tahu arti dari motovlogger itu dan akhirnya kita malah keliru ya ketika kita menjadi orang konten kreator yang bertemakan motovlog itu sih. Karena sebetulnya kita itu motovlog pemula dan kemudian ketika membuat akun YouTube dan menjadi kreator di YouTube itu awalnya hanya hobi aja ya. Dan kemudian pas ketika beberapa bulan kemudian berkembang, maka agak tertarik juga sih ketika kita belajar tentang kreator YouTube dan motovlog. Semacam ada tantangan untuk mendapatkan monetisasi atau kerjasama dari pihak YouTube. Kenapa? Karena mungkin kami anggap bisa ataupun dapat lebih mengembangkan hobi kita ya. Oke guys, kita mulai pembahasannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih, terutama buat kita ya, pribadi yang sedang mengembangkan channel di YouTube ini atau platform media sosial yang kita punya ini. Sekali lagi bukan untuk menggurui ya, tapi kita hanya berbagi saja dari beberapa literatur yang pernah kita baca dan kemudian kita pahami sih. Juga kesimpulan-kesimpulan yang kami dapatkan ketika menonton dan mengikuti dari para suhu-suhu motovlog yang sudah bertebaran di dunia YouTube atau platform media sosial lainnya.
Silakan bagi kalian untuk bisa berinteraksi di kolom komentar apabila nanti dalam penyampaian kita banyak terjadi kekeliruan dan kesalahan. Oke, jadi banyak mukodimanya ya. Nah, menurut kita sih motovlogger itu adalah seorang pembuat konten kreator yang merekam dan membagikan pengalamannya dalam berkendara dengan sepeda motor ya, dan kemudian dengan video-video yang diunggah dalam berbagai macam platform media sosial. Platform media sosial itu misalnya di YouTube, Instagram, atau TikTok. Bahkan sekarang di Facebook pun sudah ada monetisasinya juga ya kalau nggak salah. Dan ternyata ada satu pengetahuan baru ya buat kita tentang motovlog. Ternyata motovlog itu adalah sebuah singkatan ya. Agak beda sih menjadi motovlog tapi nggak tahu singkatan dari motovlog itu sendiri di luar nulur ya kan. Setelah 7 bulan menjadi motovlogger, saya baru tahu ya ternyata motovlog itu singkatan dari motorcycle vlog. Waduh, nggak bahaya tah? Tapi kita semakin sadar sih bahwa kita memang sangat pemula dan sangat membutuhkan untuk belajar kepada siapa ya? Kepada semua. Dan dari beberapa sumber yang kami dapatkan, bahwasanya motovlog itu adalah jenis video blog yang fokus pada aktivitas berkendara dan seringkali termasuk dalam berbagai unsur atau elemen-elemen ya. Dan sebagai seorang motovlog harusnya sih kita bisa paham sih apa yang termasuk dalam elemen-elemen video blog yang dimaksud dalam apa ya, dalam aktivitas motovlog itu, supaya nggak gagal paham. Nanti mungkin kami akan semacam tuliskan di deskripsi ya, biar sama-sama kita bisa belajar elemen apa sih yang termasuk dalam aktivitas motovlog. Nah, elemen yang pertama adalah perjalanan dan petualangan. Yang termasuk dalam elemen perjalanan dan petualangan adalah merekod perjalanan berkendara ke tempat-tempat yang menarik, baik itu perjalanan panjang ataupun rute sehari-hari, mungkin seperti tempat wisata ataupun tempat-tempat yang lain ya. Bisa dikatakan kegiatan ini dengan istilah traveling, touring, mini touring, ataupun daily vlog. Nah, baru paham kan saya sekarang ternyata yang saya lakukan ini adalah bagian dari elemen yang mencakup motovlog, karena biasanya kegiatan saya nih atau kita bersama istri itu adalah touring ataupun traveling. Dan elemen video motovlog yang berikutnya adalah tentang ulasan motor, yaitu memberikan ulasan atau mereview tentang sepeda motor, aksesoris, dan perlengkapan berkendara.
Ternyata ini belum pernah kita lakuin ya, karena kita juga nggak terlalu paham tentang mereview motor. Tapi di beberapa channel-channel besar kita lihat memang lebih lengkap ya. Nah, itu diantaranya beberapa elemen yang termasuk dari jenis video motovlog. Yang pertama tadi perjalanan dan petualangan, yang kedua adalah tentang ulasan motor, dan yang berikutnya adalah tips cara berkendara. Mungkin bagi kalian yang menjadi motovlog pemula seperti saya, bisa aja juga ya membuat bagaimana tips berkendara, yaitu kita sajikan tips dan trik untuk berkendara sepeda motor secara aman, kemudian efisien, juga bisa ramah lingkungan, atau hal-hal yang lainnya ya yang kaitannya dengan berkendara kita di jalan raya. Dan mungkin bisa juga sih mengenalkan kepada audiens itu rambu-rambu lalu lintas, atau mungkin bisa jadi menunjukkan rute perjalanan kepada audiens supaya audiens itu nggak kesasar ya, ataupun tidak tersesat ketika bepergian atau melakukan perjalanan gitu sih. Bahkan untuk melengkapi tips berkendara ini bisa juga ya kita menunjukkan pom bensin atau rest area atau rumah makan ataupun tempat penginapan atau fasilitas-fasilitas umum yang lain, yang pada intinya itu agar audiens tahu bagaimana tips dan trik untuk berkendara dengan aman, nyaman, dan juga efisien, dan yang paling penting murah meriah, ya kan? Dan alhamdulillah kita sudah sampai di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, yang tadinya kita berada di Kecamatan Cibeber. Assalamualaikum Campaka. Kalau nggak salah nanti akan ada jalan ke kanan itu menuju situs Gunung Padang, yaitu situs megalitikum terbesar di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia ya, di dunia kalau nggak salah tuh katanya. Nah, kembali ke topik pembahasan kita ya, bagaimana tips berkendara. Mungkin bagi kalian yang muslim juga bisa memasukkan unsur-unsur berkendara yang baik itu dengan cara syariat ataupun ajaran agama Islam ya, yaitu tidak lupa mengingatkan untuk beribadah dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, sholat 5 waktu serta berdoa gitu sih. Jadi sebenarnya cakupannya sangat luas ya, karena saya pernah melihat beberapa konten kreator yang sudah besar ya, kalau nggak salah itu penggemar The Jackmania ya, siapa ya namanya, pokoknya saya lupa ya, itu selalu mengingatkan audiensnya untuk melakukan sholat terlebih dahulu sebelum menonton kontennya. Dan juga ada juga tuh konten reaksi yang ketika di layar itu menuliskan tulisan jangan lupa melaksanakan sholat. Itu konten yang manfaat sih buat mengingatkan audiensnya, dan bermanfaat ya kalau menurut saya pribadi. Atau kalau nggak salah itu ada satu kreator YouTube yang memiliki channel Rara TV ya kalau nggak salah itu, yang selalu mengupdate pembangunan di Yogyakarta. Di akhir konten itu biasanya mengingatkan untuk selalu menjaga keselamatan dalam berkendara. Begitu sih.
Oke guys, kita lanjutkan kembali ya, apa saja yang termasuk aktivitas berkendara dan seringkali mencakup elemen motovlog. Yang berikutnya adalah tentang cerita pribadi, yaitu si vlogger itu berbagi cerita atau pengalaman pribadi baik saat berkendara, termasuk interaksi dengan orang lain di jalanan. Bahkan ada yang pernah saya tonton itu membagikan hadiah ya kepada orang-orang yang kurang mampu ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan lainnya. Itu sih, jadi selain daripada menjadi motovlog itu sebagai hobi, kemudian mungkin profesi, tapi juga bisa berdampak manfaat buat orang lain. Keren kan? Kalau saya sih sangat setuju ya, apabila nanti ada motovlogger ataupun vlogger yang lain itu bisa berbagi ya, walaupun melalui konten, dan kita nggak boleh menghakimi kalau mereka itu tujuannya membuat konten. Yang bisa kita lihat adalah mereka bisa berbuat manfaat buat orang lain. Adapun niat mereka ya kita serahkan sama yang maha kuasa, gitu sih kalau menurut saya mah. Nah, mumpung ada di Cianjur, saya itu teringat ya dengan salah seorang konten kreator yang dari dulu saya sudah mengikuti, walaupun mungkin bukan motovlog ya, tapi berpetualang ke desa satu ke desa yang lainnya, dan kemudian dapat simpati dari audiens, dan kemudian ikut bersimpati terhadap masyarakat di suatu desa, dan kemudian susah banget nyebutnya, berpartisipasi membangun desa tersebut dengan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk pembangunan fasilitas umum dan yang lainnya gitu ya. Kalau nggak salah nama channelnya adalah Petualangan Alam Desaku ya. Mohon maaf ya guys kalau seandainya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan saya itu agak belibet, karena mungkin ya belum terbiasa untuk bernarasi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Terakhir itu yang termasuk mencakup elemen motovlog, yaitu adalah tutorial. Bagaimana seorang motovlog itu dapat menggambarkan atau menjelaskan sebuah panduan atau tutorial, baik itu tentang perawatan motor, perbaikan, modifikasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu diantaranya elemen-elemen yang mencakup konten motovlog. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat, terutama buat saya ya. Bahkan cenderung saya itu baru dalam hal mengetahui elemen-elemen ini. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah paham? Kayaknya sih kalau saya lihat teman-teman yang lain sudah lebih paham ya. Karena kegiatan motovlogging ini seringkali melibatkan recording atau perekaman, otomatis menggunakan kamera ya, dan biasanya yang banyak dipakai itu adalah kamera aksi atau action cam yang dipasang di helm atau di motor untuk merekam video, serta mikrofon untuk menangkap audio. Sebenarnya nggak mesti pakai action cam juga ya. Dengan menggunakan HP yang berkualitas, kita sebenarnya bisa juga menjadi motovlog. Dan juga seringkali motovlogger itu melakukan edit video untuk menambahkan musik,
teks dan efek untuk meningkatkan pengalaman menonton agar supaya penonton lebih betah menonton video tersebut. Dan kesimpulan yang saya dapat sih dari pembahasan yang mungkin saya sudah sampaikan, asik, itu sebenarnya kita punya peluang lebih besar ya, selain daripada bisa mengembangkan minat kita, hobi, juga channel dan lain sebagainya. Itu kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang ya, terutama buat mereka yang serius di bidang motovlog ini. Karena saya lihat tuh di beberapa grup motovlog itu saling bertukar pikiran, kemudian bisa juga ya menawarkan barang-barang yang kaitannya dengan motovlogger ini. Ya, secara teoritis sih kita bisa dapat menghasilkan pemasukan keuangan ya dari hobi menjadi motovlogger ataupun konten kreator. Tinggal mungkin kalau menurut saya sih bagaimana cara untuk mengembangkan channel kita semua ya, supaya channel kita semua bisa dikenal oleh masyarakat luas dan juga bisa menjadi manfaat sehingga bisa menghasilkan. Itu sih. Semoga ya kita dapat mengembangkan channel kita masing-masing dan juga mudah-mudahan berhasil. Kewajiban kita hanya ikhtiar ya, adapun hasilnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kita berdoa aja dulu. Oke guys, mungkin itu aja dulu ya cerita berbagi pengalaman saya menjadi motovlog pemula ini. Dan ternyata emang kita masih cupu banget ya, motovlog aja kita nggak tahu singkatannya. Dan terima kasih ya kepada kalian yang sudah menonton, mensubscribe dan mendukung channel ini berkembang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat terutama saya pribadi dan kita semua. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan ikut dukung kita juga ya, supaya channel kita bisa berkembang ya kan. Dan kemudian nanti insya Allah kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita dari Kecamatan Campaka ke Sukanagara, ke Cidaun sampai dengan jalur Pansela. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety riding guys.